bermain cerita menyanyi. Bermain cerita menyanyi ini kita sebut dengan BCM, hanya butuh waktu 15 menit terakhir. Kenapa ini terakhir? Kenapa enggak di 15 menit awal aja? Karena bermain cerita menyanyi ini dihitung materi rechargeable, materi refreshing, materi untuk penyegaran kembali. Kalau tadi udah capek menghafal ya, di pertama kan menghafal, yang kedua udah baca tulis, anak-anak udah capek. Karena udah capek, maka timbullah materi ini untuk membuat anak-anak tidak capek lagi. Jadi materi refreshing. Kadang-kadang kita mengajarkan bagaimana bermain dengan anak-anak. Jadi bermain itu ada bermain terbimbing, ada bermain bebas. Jadi yang kita inginkan adalah bermain terbimbing. Anak nanti bermain ular tangga muslim, anak nanti bermain tepuk-tepuk Islam, anak nanti bermain permainan lain yang ustaz-ustazah ciptakan yang mengandung nilai pendidikan di dalam permainan tersebut. Nah, itu bermain yang diinginkan, ya. Kemudian boleh juga dipilih cerita. Cerita yang dipilih juga cerita-cerita kisah Rasul, Anbiya, kisah sahabat, kisah alim ulama yang menjadi teladan, atau kisah-kisah inspiratif yang berlaku sekarang. Atau ada kisah inspiratif sekarang. Misalnya kisah apa inspiratif sekarang? Contoh, ada seorang mu'alaf, ya, dia itu pertama cuma beli nasi bungkus pagi, ya, lalu taruh di gerobak penjual nasi bungkus. Apa katanya? Bu, ini saya titip ya untuk dibagi ke orang yang perlu, gratis. Itu pertama. Belinya di mana? Di gerobak ibu itu. Disuruh ibu itu lagi jual untuk bagi. Jadi dia beli pada ibu itu, kemudian disuruh bagi sama ibu itu juga. Nah, ternyata ada orang yang membutuhkan, ya, ngambil ini gratis bu ya, udah ditulis gratis di situ, ya, ambil dia. Nah, itu hari pertama. Lalu besoknya dia tambah, nggak lagi satu bungkus, jadi 2 bungkus, terus bertambah sampai sekarang banyak benar dia kasih gratis. Efeknya apa? Rezekinya bertambah tak terduga. Rezeki yang pemberi ini, yang mu'alaf ini, padahal dia mu'alaf, udah masuk Islam, ya, tapi dia percaya bahwa sedekah itu akan memberikan nilai positif bagi dia, maka dia lakukan, ya. Sekarang dia menjadi orang kaya. Nah, itu gara-gara sedekah. Nah, cerita-cerita seperti ini perlu kita sampaikan kepada santri kita. Nah, makanya B perlu, C perlu, menyanyi juga perlu. Menyanyi sudah kita sampaikan cuma 1-2 nyanyian, ya, yang sifatnya Islami. Tapi nyanyian yang lain silahkan Anda boleh browsing untuk referensi, kemudian Anda gubah, ya, silakan, itu dibenarkan. Karena bukan untuk Anda jual, ya, tapi Anda adopsi, kemudian Anda berikan dalam kelas sebagai ilmu untuk orang lain. Jadi 3 ini 15 menit kita butuh waktu, dan kita ambil satu-satu materi. Misalnya hari ini kita akan buat permainan dengan anak-anak, ya. Lalu besok 15 menit juga terakhir buat cerita dengan anak-anak. Besoknya lagi 15 menit terakhir kita menyanyi dengan anak-anak. Jadi ustaz-ustazah sekarang dituntut pintar bermain, pintar menyanyi, pintar bercerita, tidak hanya pintar baca tulis, tidak hanya pintar menghafal. Jadi semua itu dunia sekarang butuh. Kalau tidak, maka kita ditinggalkan oleh anak kita. Dia akan memilih yang pintar-pintar ini. Oke, saya kira demikian ya untuk 15 menit terakhir. Terus bagaimana cara kita bercerita? Nah, ini yang perlu. Ini C ya, saya ambil ya. Kalau bermain saya tidak jelaskan lagi, menyanyi tidak saya jelaskan lagi ya, karena waktu ya.
Sebenarnya nyanyian ini cukup banyak yang sudah digubah oleh orang lain. Tinggal kita meniru saja. Tapi yang ingin saya tekankan hari ini adalah cerita. Bagaimana seorang guru bercerita kepada anak didik? Pertama, mengikuti syarat. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, jadikan kata sifat menjadi kata kerja. Itu syarat pertama. Bagaimana menjadikan kata sifat menjadi kata kerja? Contoh, kita mau terangkan kepada anak, nah, cabai itu pedas. Pedas itu kenapa? Kata sifat. Bagaimana menjadikan kata kerja? Nah, kalau kita makan cabai, maka kita akan terasa itu sudah mengatakan cabai itu pedas. Nah, kita kan tiap pagi perlu jalan-jalan. Nggak cukup dengan bahasa jalan-jalan, walaupun itu kata kerja jalan-jalan. Ini yang kedua ya. Jadi kalau itu kata sifat, jadikan kata kerja. Itu pertama. Yang kedua, kalau itu kata kerja, maka laksanakan kata tersebut. Contoh, nah, Ustadz ya, tiap habis sholat subuh itu jalan-jalan pagi. Nah itu Ustadz, kira-kira 15 menit Ustadz jalan-jalan, nah udah berkeringat. Nah itu namanya menjadikan kata kerja betul-betul bekerja, betul-betul aplikatif. Kalau tadi pedas, anak belum tahu bagaimana pedas. Ya, itu kata sifat. Kita ungkapkan dalam bentuk kerja. Contoh lagi kata sifat lain. Ada seseorang, dia muak kata kerja ya. Pertanda dia itu mau ngantuk. Kalau begitu kita cerita, nggak hidup ceritanya. Tapi kalau kita cerita, nah, ada seorang udah capek kali dia, sehingga dia kan, akhirnya dia, itu namanya menjadikan kata sifat menjadi kata kerja. Contoh lain lagi, nah, supaya juga ada kata benda. Tadi kata sifat udah ya. Kata sifat jadikan menjadi kata kerja. Kata kerja, maka lakukan apa yang sesuai kata kerja tersebut. Kalau ia kata benda, kalau dia kata benda, konkretkan atau gambarkan. Contoh, nah, ilmu kita itu ya dikasih Tuhan sedikit sekali. Nah, kalau kita bagikan begini, ini di air laut ya, ini air laut nih, air laut. Jadi di atasnya itu ada apa ini? Nah, ada kapal ya di atasnya ya, ada kapal nih air laut. Di sini ada ikan ya, ada ikan. Nah itu ada ikan. Nah nanti, begitu dia ya. Nah, ilmu kita itu kalau dicelup ke laut ini sedikit, satu tetes. Makanya kita nggak boleh sombong. Ilmu Allah itu satu laut ini besarnya, satu laut besar ya, banyaknya. Ya, nah ini kita ceritakan benda nih kan. Kita ceritakan tentang kapal, kita gambarkan kapal. Tapi kalau kita ceritakan anak, di laut itu ada kapal, tapi anak nggak bisa pikir kayak mana ya kapal, nggak pernah lihat. Nah, begitu harus hidup cerita Anda nanti lebih kurang 5 menit. Ya, saya pikir begitu. Ada yang bertanya? Saya ulang ya. Kalau bercerita itu ada kata benda, konkretkan atau gambarkan atau peragakan pakai alat peraga. Kalau di situ ada kata sifat, jadikan kata kerja. Kalau di situ ada kata kerja, maka berbuatlah seperti perintah kata kerja tersebut. Kalau kita bilang jalan, lakukan jalan. Kita bilang minum, lakukan minum. Kita bilang tidur, lakukan tidur. Kita bilang batuk-batuk, buat batuk-batuk.
ada seorang kakek udah tua ini, coba buat supaya hidup cerita kita. Itu apa? Oke ya, ya. Ada pertanyaan? Silakan. Ini khusus materi cerita, Kita gunakan 3 teori ini. Dan ketiga-tiga ini, kata sifat, kata benda, kata kerja, itu adalah kata inti dalam kalimat ketika kita bercerita. Saya kira demikian. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, jadi kan mungkin saat kita bercerita itu walaupun mungkin seru ceritanya, tapi ada anak-anak memang dia cepat bosan. Nah, ketika anak-anak cepat bosan kan dia sudah tidak mendengarkan lagi. Nah, itu apa ada cara kita sebagai guru untuk membawa perhatian kembali anak-anak? Ya, bagus. Kalau ada anak yang bosan, ini kan ceritanya kembali ke klasikal ya. Berarti kalau kembali ke klasikal, kita ada asisten, ada ustadz di antara santri yang membantu kita untuk menyelesaikan problem tersebut. Nah, ya, jadi ketika anak yang udah goyang-goyang soal duduknya, nggak konsen lagi mendengar ustadznya, ya, maka nanti ustadz atau ustadzah yang ada di antaranya pegang sebentar, ya, buat kayak gini, lihat, kan? Nah, itu solusinya, ya kan? Kemudian ceritanya memang nggak boleh panjang-panjang, ya. Kalau perlu buat cerita bersambung, cerbung. Kenapa cerita bersambung? Penasaran anak kalau dibuat cerita bersambung. Hari ini udah seru-seru cerita, nah cukup hari ini ya, habis waktu. Ustaz, gitu kan? Besok kita sambung lagi. Datang aja ya. Nah, karena besok ada cerita bersambung. Jadi juga untuk mereka termotivasi datang ngaji lagi. Oke, saya kira demikian. Udah cukup ya videonya.